Kok tidak ada suaranya ya? Aku yang saja. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke. Suaranya jelas, bisa didengar? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sangat jelas. Oke. Hmm. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa yang menjadi faktor pendorong perubahan suatu organisasi dan tipologi perubahan organisasi. Tapi tipologinya itu minggu depan. Kita fokus melihat apa yang menjadi faktor pendorong dari perubahan organisasi. Nah, di sini bisa kita lihat nanti apa sih yang menyebabkan organisasi itu berubah, apa yang mendorongnya. Nah, ada dari faktor internal, ada faktor eksternal, gitu. Oke. Nah, contoh kasus PT Telkom ya. Jadi PT Telkom itu masih ingat ya, Telkom itu Telekomunikasi Indonesia itu masih ingat di zaman warung telepon dulu, gitu. Sampai akhirnya sekarang PT Telkom itu menguasai banyak teknologi informasi sekarang, gitu. Bahkan di Indonesia itu persaingan provider seluler itu hampir semuanya dikuasai oleh PT Telkom. Nah, dulu masih ingat gak awal-awalnya muncul HP smartphone? Masih ingat provider itu masih sangat banyak. Tapi memang paling banyak itu dikuasai oleh Telkom, yaitu kartu as, Simpati yang dulu ya. Tapi pesaingnya juga banyak. Ada Asia, ada Tri, ada Excel, ada banyak dulu. Sekarang lihat perubahan yang terjadi di PT Telkom, mereka tetap menguasai dan persaingannya semakin sedikit. Yang ada sekarang udah lebur menjadi Excel Axiata ya. Excel Axiata menjadi kompetitornya PT Telkom. Gitu. Nah, kenapa PT Telkom berhasil melalui turbulensi perubahan pada saat itu? Nah, kita akan lihat lebih jelas nanti ya, kira-kira apa sih yang menjadi kunci sukses PT Telkom tetap eksis mulai dari dulu sampai sekarang. Dia mendominasi pasar seluler provider, gitu. Nah, tapi di banyak perusahaan, banyak organisasi, para manajer harus meninggalkan organisasi yang dipimpinnya karena dianggap gagal melakukan perubahan. Ya. Para manajer harus meninggalkan organisasi yang dipimpinnya karena dianggap gagal dalam perubahan. Oke, ini penelitian dari Gosal dan Bartlett
tahun 2000 mengatakan setiap satu perusahaan yang berhasil melakukan transformasi, paling tidak ada satu perusahaan lain yang gagal melakukannya. Artinya, potensi berhasilnya itu 50%. Jadi, berhasil dan gagal itu hanya 50-50. Ya, 50-50. Jadi, ketika ada satu berhasil, ada satu yang gagal. Gitu. Jadi, tingkat keberhasilan dalam memimpin perubahan itu adalah 50%. Nah, karena itulah penting memanajemen perubahan. Memanajemen perubahan. Untuk cara mengatasi perubahan itu salah satunya kita harus lihat faktor-faktor pendorongnya apa sih. Kita lihat dulu sampai ke akarnya. Lalu bisa kita lihat permukaannya seperti apa. Karena sangat krusial ya. Keberhasilan itu hanya 50-50. Kalau di bidang kedokteran, masih ingat ya vaksin dulu itu, efikasi vaksin itu harus di atas 60%. Gitu. Atau ketika ada tindakan untuk keberhasilan nyawa 50% itu sangat risiko. Nah, dalam ilmu manajemen juga seperti itu. Jadi salah satu perubahan itu, salah satu proses ya, proses yang tingkat kegagalannya itu tinggi. 50%. Sebenarnya ada maksud licik yang dilakukan garangan Nah, ini. Garangan ada lalu bagaimana dengan peran CEO? Oke. Salah satu peran CEO, contohnya ini di Indonesia ya. Tanri Abeng. Ya, Tanri Abeng. Ini salah satu CEO atau manajer yang berhasil membawa perubahan di dalam manajemen yang dia kelola. Nah, jadi Tanri Abeng itu adalah CEO dari PT Bir Bintang. Indonesia ya, Bir Bintang itu Indonesia ya, bukanlah negara yang mengkonsumsi jenis alkohol, bir gitu. Nah, bukanlah hal yang common, beda dengan di Eropa sini ya, di mana alkohol itu hal yang common, hal yang lumrah. Nah, tapi pada saat itu dia berhasil melakukan perubahan di PT Berbintang. Keberhasilan yang dilakukan Tanri Abeng ini membuatnya diangkat oleh Bakri Group untuk melakukan perubahan yang mendasar di grup Bakri. Oke, jadi tawaran itu diterima oleh Tanri Abeng dari Abrizal Bakri. Nah, jadi dia merupakan salah satu CEO di Indonesia yang sukses melakukan perubahan. Jadi aktualisasi diri yang dia cari ketika dia mau menerima tawaran Bakri Group untuk melakukan perubahan. Nah, jadi profesi manajemen itu juga sama seperti ini ya, seperti profesi lainnya, perlu aktualisasi diri, perlu knowledge, perlu wisdom di dalam ilmu manajemen ya. Karena keputusan-keputusan yang diambil itu tidak hanya ini ya, hanya berdasarkan data-data semata, tapi perlu menggunakan wisdom, perlu menggunakan kebijaksanaan. Nah, seperti yang saya bilang minggu lalu itu, kebijaksanaan itu dibangun melalui knowledge, ilmu pengetahuan. Tuh. Nah,
Sekarang kita lihat faktor pendorong perubahan organisasi. Nah, ada paradoks ya, ada paradoks di mana ya teman-teman pasti tahu ya arti paradoks. Paradoks itu dalam bahasa Indonesianya tarik ulur. Oke, tarik ulur. Jadi tarik ulur sering disebut dengan paradoks, sering disebut dengan trade off. Oke, jadi tarik ulur antara stabilitas dan perubahan organisasi. Nah, di satu sisi suatu organisasi itu ingin stabil. Semuanya stabil, semuanya terstruktur. Sistemnya itu sudah stabil, sudah terstruktur. Di satu sisi keinginannya seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga keinginan untuk berubah. Ada keinginan untuk melakukan perubahan. Gitu. Nah, ini kedua kepentingan ini saling tarik menarik. Ya, tarik ulur. Nah, jadi manajer itu melakukan tindakan paradoks karena mereka harus melakukan dua hal yang berlawanan pada saat yang hampir bersamaan. Oke, di satu sisi tujuan manajer itu membangun sistem yang stabil, tapi di sisi lain juga harus menginisiasi perubahan. Jadi dua hal yang dilakukan bersamaan dan itu hampir berbeda tujuan. Oke, nah jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang manajer? Yang pertama, menstabilkan kondisi organisasi yang tidak stabil. Oke. Dan pada saat yang bersamaan membuat organisasi lebih dinamis ketika semuanya serba kaku atau rigid. Yang kedua, beradaptasi terhadap lingkungan yang sedang berjalan dan tidak lupa mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. Yang ketiga, memperbaiki kondisi yang sedang berjalan dan menentukan hal-hal baru yang seharusnya dimiliki organisasi. Selanjutnya, menjadi pemimpin dan pembaharuan tanpa harus merusak tradisi atau kebiasaan yang ada. Nah, ini yang bisa dilakukan manajer dalam bertindak sebagai katalisator atau pendorong perubahan. Nah, ketika menghadapi paradoks antara mencapai kestabilan dan melakukan perubahan, manajer bisa melakukan 4 hal ini. Jadi, sikap manajer itu sangat diperlukan. Nah, sekarang kita bisa lihat metafora organisasi. Metafora itu pasti teman-teman tahu ya, majas metafora, yaitu majas perumpamaan, gitu kan? Majas perumpamaan. Masih ada nggak yang masih ingat pantun metafora gini? Kayaknya masih ingat ini apa ya? Saya ingatnya majas metafora itu kan majas perumpamaan, misalnya kayak aku adalah anak emas di keluargaku misalkan. Jadi anak emas ini tuh kayak perumpamaan anak kesayangan gitu kan, Bu? Kebalikannya juga, aku adalah anak bawang di keluargaku gitu. Iya juga. Terus ada juga kayak dia tangan kanan misalkan, maksudnya itu kayak orang kepercayaan gitu. Gitu. Majas ya. perumpamaan. Majas perumpamaan. Jadi bisa juga yang ini kan apa sih? Ini. Kamu itu liar sekali seperti cacing kepanasan gitu. Jadi metaforanya di situ cacing yang kepanasannya. Iya, bisa juga
kutu buku gitu. Ya, kutu buku. Iya, Bu. Ingat. Nah, jadi di sini kita mau membuat organisasi itu seperti kita umpamakan menjadi seperti sesuatu. Nah, jadi organisasi itu kita umpamakan menjadi sesuatu agar bisa kita lihat lebih dalam sifat dan karakternya. Oke, sifat, karakter, serta perilaku dari suatu organisasi. Nah, jadi metafora yang pertama bahwa organisasi itu dipandang seperti organisme hidup. Ya, organisme hidup. Yang kedua, organisasi dipandang sebagai mesin. Kemudian organisasi dipandang sebagai otak, pusat berpikir, dipandang sebagai budaya, arena politik, alat pengendali psikologis, dan tempat perubahan dan alat transformasi, serta alat dominasi. Ya, jadi teman-teman, kita lihat satu persatu ya. Kalau organisasi dipandang sebagai mesin, oke? Organisasi dipandang sebagai mesin. Nah, sifatnya itu bersifat mekanis ya. Ya, yang Bapak-bapak mungkin tahulah sifat mekanis seperti apa. Mesin itu, bisa kita lihat, mesin itu kerjanya stabil, ya. Stabil, teratur, secara terus-menerus. Ya, mekanis, teratur, dan ajak. Nah, jadi kegiatannya, jadi kalau suatu organisasi itu sifatnya seperti mesin, dia kerjanya itu aja, ya itu aja. Sistemnya sudah ada dibangun. Rusak satu sistem, mesin tidak bisa bekerja atau tidak optimal. Ya, ada input, ada output, ada proses di dalam satu mesin. Kemudian masing-masing bagian bekerja secara terpisah atau pragmatik, hanya mengerjakan satu kegiatan tertentu atau single activity secara terus-menerus. Nah, kita bisa melihat mesinnya, misalnya mesin penggiling padi, ada mesinnya, ada gilingannya, ada kipasnya. Nah, jadi bekerja secara terpisah dan kerjaannya itu aja secara terus-menerus. Yang ketiga, karena masing-masing bagian bekerja secara terpisah, maka untuk bisa menghasilkan output, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar bagian. Nah, yang keempat, kegiatannya bersifat hierarkis, berawal dari satu ujung, berakhir di ujung lainnya. Jadi contohnya ini ya, mesin penggiling padi, mungkin ada mesin pemutarnya, ada mesin menggilingnya, ada mesin kipasnya. Jadi diawali dari mesin penggiling padinya, itu padinya kita tuang, terus digiling, terus beras bersama kulitnya itu keluar, lalu masuk ke dalam kipas, lalu dikipas untuk memisahkan beras dan kulitnya. Gitu. Jadi ada awal, ada akhir. Awalnya itu sebagai padi, terus akhirnya itu berujung menjadi beras. Gitu. Dalam organisasi juga dipandang seperti itu. Gitu. Ada input dalam sebuah organisasi, ada output. Oke, organisasi dipandang sebagai organisme hidup. Nah, kalau ada makhluk hidup,
Oke, kalau ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sifatnya seperti apa sih? Coba kita lihat makhluk hidup itu sifatnya seperti apa. Ada lahir, setelah lahir masa kecil dulu, setelah kecil remaja, setelah remaja dewasa, setelah remaja tua, setelah tua menjadi wafat. Nah, organisasi juga dipandang seperti itu. Nah, misalnya nih, karena orang tua saya petani kopi ya, jadi saya familiar dengan kopi. Misalnya nih, kopi. Ketika kita tanam kopi, kita harus menunggu 2 tahun dulu. 2 tahun dulu baru kopinya mulai berbuah. Setelah sudah mulai berbuah, lalu masuk tahun ketiga, keempat, itu masa remajanya kopi lah ya. Kelima, keenam, itu sudah masuk masa dewasa, di mana pada masa dewasa itu kopinya sudah berproduksi banyak. Masuk tahun ke-15, ke-20, kopinya sudah mulai menua. Setelah itu sudah mulailah banyak yang kena hama lah, yang tinggal ujung-ujungnya lah yang berbuah gitu. Nah, di dalam kepengurusan kopi ini ada yang disebut dengan peremajaan. Ya, peremajaan. Di mana kopi ini diremajakan agar kembali menghasilkan hasil yang melimpah seperti dia ketika masa remaja. Nah, di dalam organisasi sebagai organisme hidup, organisasi ini perlu diremajakan agar tidak mati. Nah, dalam proses peremajaan itulah yang disebut dengan proses perubahan, manajemen perubahan. Jadi, kita harus melakukan manajemen perubahan, yaitu proses peremajaan dalam cerita kopi tadi, agar organisasi itu tidak mati. Ya. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kopi itu perlu dipupuk, perlu diurus lah, gitu, rumput-rumputnya dicabut. Nah, organisasi juga seperti itu, perlu dipupuk. Proses pemupukan dalam organisasi? Ya, misalnya training, pelatihan. Jadi ingat ya, organisasi itu sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, organisasi itu juga dipandang sebagai otak berpikir. Di mana dalam organisasi itu ya, tempat orang-orang berkumpul. Ketika orang-orang berkumpul, di situ bertemunya ide-ide. Ya, ide-ide. Jadi organisasi itu bisa tempat lahirnya ide perkembangan. Nah, informasi yang didapatkan di dalam suatu organisasi bisa diproses menjadi satu hal yang sangat baik. Jadi ingat, organisasi itu adalah tempat berpikir, tempat membuat keputusan, tempat pembelajaran. Oke. Organisasi juga dipandang sebagai budaya. Oke. Nah, ini ada ahli manajemen Smirsik dan Stubarti mengatakan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan keyakinan, tata nilai, dan asumsi, di mana keyakinan tata nilai tersebut menjadi landasan bagi semua orang dalam organisasi tersebut. Nah, contohnya itu organisasi
organisasi yang mempunyai landasan yang sama ya. Mungkin teman-teman teman-teman mahasiswa ya, waktu saya mahasiswa dulu, organisasi mahasiswa itu sangat banyak ya. Organisasi mahasiswa itu sangat banyak. Ada yang HMI, ada yang GMNI, di mana organisasi ini merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki keyakinan dan tata nilai yang sama, gitu. Nah, organisasi juga dipandang sebagai arena politik. Ya, organisasi juga dipandang sebagai arena politik. Nah, misalnya ini Lee dan Lawrence mengatakan bahwa kekuasaan menjadi variabel penting di dalam organisasi. Nah, pernah kan dengar organisasi buruh? Nah, organisasi buruh ini bisa juga sebagai arena politik. Nah, di kantor juga teman-teman bisa lihat ya, di satu perusahaan, bahwa interaksi dalam kantor itu juga dipandang sebagai interaksi politik. Jadi, ada kepentingan, ada maksud individu. Nah, jadi berkompetisi dan bekerja sama antara individu di dalam organisasi atau berkoalisi dan dengan berbagai pihak dalam memperebutkan sumber daya yang sangat terbatas menjadi hal yang biasa terjadi. Konsekuensinya adalah kemungkinan timbulnya konflik yang disebabkan karena masing-masing kelompok memiliki tata nilai, kepentingan, dan skala prioritas yang berbeda. Jadi di dalam organisasi itu ada politik di dalamnya, ada kepentingan masing-masing. Jadi jangan naif juga bahwa organisasi itu hanya dipandang sebagai metafora yang lain, perlu juga dipandang sebagai arena politik. Oke. Di sini juga organisasi dipandang sebagai alat pengendali psikis. Oke. Nah, jadi di dalam organisasi itu, makanya teman-teman bisa lihat dalam satu organisasi itu mereka mempunyai pola pikir yang sama. Pola pikir yang sama ya. Jadi terus misalnya nih organisasi buruh. Organisasi buruh ini bisa digunakan menjadi alat untuk menolak satu kebijakan tertentu. Misalnya menolak adanya kebijakan dari investor asing gitu, atau menolak adanya kebijakan mengikutkan tenaga kerja asing di dalam suatu daerah. Jadi organisasi bisa dilihat sebagai alat pengendali psikis. Oke, selanjutnya organisasi dipandang sebagai tempat perubahan dan alat transformasi. Nah, salah satu alasan terjadinya perubahan organisasi karena di dalam organisasi terjadi kontradiksi atau tarik ulur antar berbagai pihak. Jadi bisa kita lihat organisasi itu ya, kumpulan dari banyak orang. Di mana orang-orang ini memiliki latar belakang yang berbeda, baik latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang budaya, memiliki berbagai kepentingan, memiliki berbagai sifat dan karakter. Nah,
Jadi di sini pasti ada tarik ulur kepentingan, ya. Tarik ulur kepentingan yang di dalamnya CEO bertanggung jawab mengakomodasi semuanya ini. Nah, organisasi juga dipandang sebagai alat dominasi. Nah, misalnya di dalam suatu perusahaan, ya, pemilik perusahaan itu membuat berbagai kebijakan. Nah, untuk melawan suatu kebijakan tidak sesuai dengan buruh, maka buruh membentuk satu serikat buruh. Dengan maksud mereka bisa mendominasi. Karena jika orang per orang, kemungkinan tidak bisa melawan beberapa kebijakan dari perusahaan. Tapi dengan adanya organisasi buruh, mereka bisa menyuarakan, lalu mendominasi. Kemudian, mengapa organisasi harus berubah? Ya, mengapa organisasi harus berubah? Karena di dalam kehidupan organisasi terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga tarik ulur antar pihak-pihak tersebut menyebabkan perubahan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Yang pertama adalah alasan ekonomi. Alasan kedua mengapa organisasi berubah bisa dilihat dari perspektif teori O. Ya, apa itu teori O? Nah, itu memperbaiki kinerja proses organisasi. Nah, ada perjalanan organisasi berjalan baik, dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki kapasitas dan kapabilitas. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, agar proses peremajaan kopi itu berhasil harus memiliki kapasitas dan kapabilitas. Nah, sanggup nggak petani ini melakukan proses peremajaan? Karena setelah untuk proses peremajaan itu, batang kopi itu dipilih yang mana yang harus ditebang, yang mana yang harus dibiarkan untuk bertumbuh. Lalu setelah itu dipupuk, dibersihkan. Nah, dalam organisasi juga harus dilihat kapasitas dan kapabilitas, sanggup nggak untuk melakukan perubahan. Kemudian orang-orang yang bekerja di dalam organisasi mau ikut serta, ya, mau ikut serta dalam melakukan perubahan. Oke. Dari sisi kualitas, organisasi dianggap memiliki energi positif atau sebaliknya energi negatif. Sedangkan dari sisi intensitas, energi organisasi bisa dibedakan menjadi energi dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah. Jika kedua dimensi tersebut dipertemukan, maka organisasi dibagi menjadi 4 zona, yaitu comfort, resignation, aggression, dan passion zone. Nah, ini ada 4 zona, ya. Oke, ada untuk intensitas energi dan kualitasnya. Untuk intensitas tinggi dan kualitasnya rendah, itu resignation zone. Untuk ini aggression zone, passion zone. Jadi mana yang paling baik, Bu? Itu. Yang paling baik adalah ketika intensitasnya tinggi, kualitasnya juga tinggi, yaitu passion zone. Disinilah organisasi ketika orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki passion. Tapi ketika kualitasnya tinggi, tapi intensity organisasi itu energinya rendah, itu disebut dengan comfort zone. Tapi ketika intensitasnya rendah, kualitasnya rendah, disebut dengan resignation zone. Ya. Oke. Kenyamanan atau
comfort zone. Energi positifnya tinggi, tapi intensitasnya rendah. Nah, para manajer dan karyawan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, tetapi sayangnya semua ini dibarengi dengan daya juang yang rendah, tidak sensitif terhadap sinyal-sinyal tanda bahaya. Akibatnya, jika terjadi perubahan lingkungan, organisasi enggan atau tidak siap untuk memberikan respon yang baik. Orang-orang cenderung berhalusinasi dengan keberhasilan masa lalu. Perubahan lingkungan hanya dianggap bersifat sementara dan tidak memberi ancaman terhadap organisasi. Hasilnya, organisasi yang masuk pada comfort zone cenderung terjebak pada keberhasilan masa lalu. Nah, untuk resignation zone, jika memiliki energi negatif dan intensitasnya rendah, bisa dikatakan organisasi yang masuk pada zona ini cenderung frustrasi, kecewa, dan murung. Nah, aggression zone, jika terjadi perselisihan internal antar karyawan, akibatnya timbul emosi negatif karena energi dihabiskan untuk bertengkar. Untungnya, perselisihan ini menjadi pendorong untuk berkompetisi, sehingga muncul bentuk tingginya aktivitas organisasi dan perhatian terhadap tanda-tanda bahaya. Bisa dikatakan semua energi difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, jadi passion zone menggambarkan organisasi yang berkembang dengan energi yang angkuh dan positif. Situasi ini tandai dengan suasana kerja yang menyenangkan dan membanggakan. Tidak seperti yang terjadi pada comfort zone. Passion zone, semua karyawan dengan antusias tinggi mau berbagi dan berpartisipasi mencapai tujuan organisasi. Nah, ini ya. Oke, sekarang tekanan dari lingkungan eksternal. Jadi lingkungan eksternal itu contohnya ketersediaan sumber daya dan pergeseran preferensi. Oke. Ketersediaan sumber daya itu menjadi faktor yang mendorong organisasi berubah. Yang kedua, pergeseran preferensi masyarakat itu seleranya sudah berubah, taste-nya sudah berubah. Jadi mau tidak mau perusahaan itu harus menyesuaikan. Ya, jadi ini apakah berkelanjutan sifatnya atau hanya sementara? Jika ketersediaan sumber daya alam itu sifatnya berkelanjutan, maka ini adalah disebut erosi. Tapi jika sementara, itu disebut dengan kontraksi. Nah, kalau ini untuk pergeseran preferensi ini untuk berkelanjutan disebut disolusi, untuk sementara disebut dengan kolaps. Nah, situasi pertama erosi terjadi ketika ketersediaan sumber daya di lingkungan eksternal terus menurun dan penurunan ini bisa diprediksi bersifat kontinu. Kontraksi manakala sumber daya yang dibutuhkan tiba-tiba hilang dari pasar sehingga perusahaan seketika tidak bisa berproduksi. Situasi ketiga, disolusi terjadi ketika perbesaran permintaan. Akibatnya produk yang dihasilkan perusahaan tidak lagi terserap pasar. Industri karet misalnya pernah mengalami hal ini ketika secara gradual karet diganti dengan karet sintesis. Terakhir, kolaps, penurunan yang sangat cepat dan dramatik, tidak bisa diprediksi sebelumnya. IBM adalah contoh perusahaan yang menghadapi situasi ini ketika pengguna komputer tiba-tiba bergeser dari mainframe ke PC. Oke, nah, para manajer bersedia melakukan perubahan organisasi lebih disebabkan karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, mengikuti tren perubahan yang terjadi pada industri, keharusan perusahaan melakukan perubahan geopolitik, perubahan pasar, terjadi persaingan yang sangat tinggi, atau hyper competition, menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi. Nah, ada nggak sih organisasi yang akan berubah?
Sebagian organisasi merespon perubahan dengan sedikit hati-hati. Ada yang agak lambat, ada yang tidak mau meresponnya karena beranggapan bahwa perubahan lingkungan eksternal hanya bersifat sementara. Bahkan ada juga yang tidak menyadari jika terjadi hubungan perubahan di lingkungan sehingga perusahaan sama sekali tidak memberi respon. Nah, sekarang kita lihat tekanan dari dalam organisasi. Nah, jadi ada teori siklus hidup organisasi bahwa organisasi selalu mengalami siklus hidup seperti bentuk lonceng. Mulai dari kecil, tumbuh, besar, dan pada suatu titik tertentu mengalami pertumbuhan, kemandekan, bahkan menurun dan tidak melakukan dan mati jika tidak melakukan perubahan. Pada situasi berbeda, sangat mungkin sebuah organisasi tidak tumbuh secara alami seperti pada siklus organisasi, tapi tumbuh berlebihan seperti Lion Air. Karena bertumbuhnya berlebihan, makanya raja telat itu Lion Air. Nah, integrasi dan kolaborasi, melakukan merger atau mengambil alih ke perusahaan lain. Nah, salah satu contoh perusahaan yang melakukan perubahan melalui merger di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan Gojek dan Tokopedia. Ya, perusahaan Gojek dan Tokopedia akhir-akhir ini Excel dan Smart. Kemudian dulu ada bank CIMB dan Bank Niaga melakukan merger menjadi Bank CIMB Niaga. Yang ketiga, membangun identitas baru. Selanjutnya kehadiran pemimpin baru. Wah, materi kita sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini, materi kita ternyata sudah selesai. Oke, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliahnya. Maaf Bu, saya mau tanya. Ya. Apakah apakah perubahan dalam organisasi diperlukan dan apa yang harus dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang baru, Bu? Oke. Apa yang harus dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang baru? Nah, ini sebenarnya materinya di materi kita kuliah selanjutnya sebenarnya, tapi bisa saya jawab ya. Untuk beradaptasi dengan perubahan yang baru, salah satunya ya, teorinya adalah melakukan inovasi. Makanya di setiap organisasi dan perusahaan ada yang disebut dengan riset dan development. Ini khusus untuk melakukan inovasi. Nah, jadi contohnya negara-negara yang melakukan inovasi, riset dan penelitian yang maju cenderung akan memiliki inovasi yang tinggi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan juga seperti itu. Misalnya nih, perusahaan industri. Ya, jadi perusahaan industri otomotif. Jadi sistem mesin itu semakin hari semakin efisien, semakin baik gitu. Yang sebelumnya misalnya mobil itu menggunakan bahan bakar minyak. Setelah sekarang menggunakan bahkan sudah ada bahan bakar listrik. Mungkin di masa depan bahan bakar mobil itu bukan lagi
dari listrik baterai. Tapi di mana dia ngecas sendiri menggunakan matahari. Mungkin saja. Gitu. Nah, jadi salah satu cara organisasi untuk melakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru yaitu melakukan inovasi. Ya, oke, ada lagi? Makasih, Bu. Terima kasih, Nanik. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Asep, silahkan. Ya, Bu. Itu kan Ibu kan tahu yang Bluebird itu? Ya, yang Beberapa Bluebird. tahun yang lalu kan kita tahu Bluebird itu hampir bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, tapi setelah CEO-nya diganti, jadi berbalik arah gitu. Iya. Iya, jadi dia menggunakan kayak strategi apa itu Bu disebutnya tuh. Jadi mengikuti alur teknologi yang ada seperti sekarang. Dulu kan Bluebird masih konvensional ya, Bu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Bu, jika dihubungkan dengan Garuda yang plat merah ini, yang rugi terus, kalau di route-nya diganti itu mungkin bisa untung nggak, Bu? Melakukan inovasi seperti yang Bluebird lakukan seperti itu. Ya, ya. Memang ya. Terkadang perusahaan swasta itu lebih efisien ya dibanding perusahaan plat merah. Terkadang ya, saya bukan bilang apa. Karena di perusahaan plat merah itu masih belum bersih dan transparan. Gitu. Sebenarnya harus ada yang ini ya, harus ada yang melakukan gebrakan besar-besaran seperti kereta api Indonesia, gitu, yang dipelopori oleh Jonan saat itu waktu dia menjadi dirut gitu. Seharusnya ada Jonan-Jonan yang lain gitu di BUMN perusahaan-perusahaan pemerintah ini seperti Garuda terus rugi. Enggak hanya itu, BPJS ruginya banyak lagi. Gitu. Ini ngapain sih mereka ini? Gitu. Jadi sebenarnya CEO itu seperti Jonan pada saat itu sangat krusial ya untuk membawa arah perubahan suatu organisasi itu. Mungkin aja kalau di perusahaan misalnya Garuda diganti CEO-nya memberantas semua hal yang tidak transparan, mungkin aja kan berbalik arah menjadi profitable gitu. Tapi masalahnya siapa yang memilih dirut juga orang atas gitu. Maunya dibuat yang seperti Jonan untuk membawa perubahan di organisasi, di tubuh organisasi yang plat merah, yang berbasis pemerintah. Harus ada sih orang yang mempelopori. Gitu. Tapi kan ada di istilah di pemerintahan ya, kita bisa bersih tapi nggak bisa membersihkan. Ketika kita sudah membersihkan, kita mendapat masalah, gitu. Ya itu, terima kasih. Asep, ada lagi yang lain teman-teman? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini ada lagi. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti materinya akan saya kirim di grup ya. Bilang ke teman-temannya kalau kuliah udah selesai, materinya udah selesai. Baik, Bu.